Yesus Kristus. Saat ini tanggal 20 Desember 2023, kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan kepada saudara tentang suasana zaman antikris dan orang-orang yang tertinggal sebagai pelengkap pengetahuan supaya kita paham bahwa di akhir zaman itu ada 3 macam metode yang digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kemarin sudah saya bahas mengenai harpazo, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus yang diperlakukan oleh Tuhan itu diprioritaskan pertama untuk selamat dengan cara dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itu syaratnya rohaninya harus mencapai tataran iman ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, orang yang diungsikan atau theogo, itu orang-orang yang rohaninya mencapai tingkat rohani ruang kudus. Mereka diungsikan ke satu tempat untuk disempurnakan selama 1260 hari. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah suasana orang-orang yang tertinggal. Jadi ada 3 metode. Metode ini berdasarkan kepada terang tabernakel, bahwa tabernakel itu dibangun juga dengan 3 tingkat, ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran. Demikian pula metode atau cara yang digunakan oleh Tuhan di akhir zaman untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya antikris. Sekali lagi, bahaya antikris itu juga ada 3 cara. Yang pertama dengan cara harpazo, kemudian yang kedua diungsikan, dan yang ketiga diizinkan tertinggal. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang suasana zaman antikris dan orang-orang yang tertinggal. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 11 di dalam keseluruhan ayat. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14 itu menerangkan mengenai syarat, kemudian kondisi yang terjadi pada zaman antikris. Kemudian Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19 itu mengenai sangkakala terakhir. Nah, saudara nanti akan tahu letak sangkakala terakhir itu di mana posisinya. Kita akan membaca sekarang di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Pak Nendra bacakan. 2 saksi Allah. Iya, 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Jadi 42 bulan lamanya itu kota suci itu akan diinjak-injak. Ini menunjuk kepada masa antikris yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima itu sebagai 42 bulan. Kemudian di sini di ayat 1 ini juga diterangkan bahwa kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Mezbah di sini bahasa aslinya ini ditulis tusiasterion. Tusiasterion itu bukan mezbah emas, bukan mezbah dupa yang ada di dalam ruang kudus, tetapi adalah mezbah korban bakaran. Jadi bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan tusiasterion, itu mezbah korban bakaran, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, pada zaman antikris itu mezbah korban bakaran itu akan diangkat. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa mulai saat zaman antikris itu segala macam korban atau persembahan itu akan dihentikan. Kenapa, saudaraku? Karena nanti ibadah dari orang-orang yang tertinggal itu sudah sangat kacau, mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kondisinya juga sudah tidak menentu. Oleh karena itu, kalau saat ini masih ada waktu untuk saudara bisa persembahan bagi pekerjaan Tuhan,
itu lakukanlah sebaik-baiknya, karena nanti akan ada waktunya bahwa mezbah itu akan diangkat. Jadi segala macam persembahan nanti akan dihentikan. Nanti mungkin orang beribadah dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari hutan ke hutan lain, saudaraku. Itu orang-orang yang tertinggal, dan di dalam situasi dikejar-kejar oleh kuasa antikris. Maka saat itu mereka tidak sempat lagi mengadakan mezbah atau persembahan, saudaraku. Yang kedua, kemudian ini menunjuk kepada bahwa saat itu korban Kristus juga diangkat. Artinya apa, saudaraku? Kalau nanti orang ingin selamat, dia harus rela mempertaruhkan nyawanya, mencucurkan darahnya, disembelih oleh antikris, mati menjadi martir, saudaraku. Inilah yang disebut dengan bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi saudaraku, orang-orang yang tertinggal ini nanti mereka kalau ingin selamat ini harus menebus dengan cucuran darahnya sendiri. Kenapa? Karena tusiasterion yang menunjuk kepada satu alat yang namanya mezbah korban bakaran, ini kemudian dalam arti rohani menunjuk kepada korban Kristus, itu nanti sudah diangkat. Dan kalau orang ingin selamat pada saat itu, dia harus berani mempertaruhkan nyawanya, menolak tanda 666, dan kemudian tetap yakin dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mempertahankan iman, menolak tanda 666, dan mereka yang masuk di masa antikris itu pasti mati di tangan antikris, pasti kalah, pasti diperangi oleh naga itu, saudaraku. Jadi ini yang termaktub di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam kitab Nabi Daniel ini juga dikatakan bahwa di pertengahan 7 tahun itu nanti segala macam persembahan itu akan dihentikan. Kemudian pembinasa keji akan merajai bumi ini. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi kanak-kanak rohani, pelataran bait suci yang di sebelah luar itu tidak akan terukur, karena mereka diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi kanak-kanak rohani itu nanti akan tertinggal. Nah, kalau yang ruang Maha Kudus itu akan harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian yang ruang kudus itu akan diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini adalah kisah orang-orang yang tertinggal. Bagaimana mereka harus tetap mempertahankan iman, mereka tetap di dalam iman dan menolak tanda 666. Kemudian pada zaman antikris, saya beritahu saudara, nanti Tuhan juga masih menyayangi umatnya, membimbing umatnya, mendampingi umatnya, ini dengan diutusnya 2 saksi surga. 2 saksi surga ini dikatakan memiliki kuasa seperti Musa dan Elia. Kita akan baca ayat yang ketiga dan selanjutnya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin. Saya terangkan dulu. 2 saksi ini hamba Tuhan juga, yang oleh karena yang pertama memang karena ketentuan Tuhan ini harus menjadi pendamping bagi orang-orang yang tertinggal, menguatkan orang-orang yang tertinggal. Di lain pihak ini merupakan hamba Tuhan ketika kegerakan kitab Wahyu dicanangkan, mereka tidak percaya. Tetapi ketika Wahyu pasal 12 itu terjadi, mereka menjadi orang-orang yang tertinggal dan diizinkan oleh Tuhan mendampingi orang-orang yang tertinggal untuk tetap selamat, untuk tetap bisa mempertahankan iman dan menolak tanda karakma, tanda 666 yang diberikan oleh antikris. Jadi di sini aku memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Ya, kalau bernubuat sambil sukacita,
Orang khotbah sambil sukacita, duitnya banyak, nggak ada masalah, itu enak sekali saudaraku. Tetapi kalau orang khotbah itu sambil hatinya sebetulnya sedih, saudaraku, sambil hatinya itu sebetulnya merintih karena satu masalah yang berat. Kalau sekarang gitu mungkin karena masalah keluarga, tidak punya uang dan lain sebagainya. Di sini masalahnya bukan hanya itu. Dua saksi itu bernubuat sambil berkabung. Mereka berkhotbah tetapi sambil berkabung, karena hari demi hari, setiap hari pada zaman antikris itu ada saja saudara-saudara seiman itu yang dibunuh dengan pedang, yang disembelih, yang mati oleh karena kuasa antikris. Makanya mereka bergabung. Ini bergabung yang pertama, penyebab pertama. Kemudian penyebab dia bergabung itu karena mereka gagal menjadi pengantin, saudaraku. Orang yang gagal jadi pengantin, kalau di dalam wayang, saudara, mungkin yang orang Jawa ya tahu, anaknya Raja Kurawa yang namanya siapa itu selalu gagal menikah. Akibatnya seperti orang gila ya, saudaraku. Itu orang gagal menikah itu sedih, saudaraku. Dua saksi ini juga, saudaraku, ini gagal, baik diungsikan maupun harpaso gagal. Mereka terpaksa mendampingi orang-orang yang tertinggal, padahal mereka hamba Tuhan yang besar, luar biasa. Mereka hamba Tuhan yang berkaliber internasional, saudaraku, tetapi terpaksa juga. Dan ini oleh karena ketentuan Tuhan juga, mereka tertinggal. Jadi ada dua alasan mereka bergabung. Pertama itu karena setiap hari ada saja di masa antikris yang lama 1260 hari, yang lamanya 42 bulan, itu ada saja saudara-saudara seiman yang dibabat, dibantai, disembelih oleh antikris. Itulah sebabnya mereka bergabung. Penyebab kedua karena mereka gagal menjadi mempelai, saudaraku. Gagal jadi manten itu sedih, saudaraku, sedih. Jadi mereka dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Jadi lamanya adalah selama masa antikris, adalah selama masa wanita itu, orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku, selama itu pula mereka bernubuat sambil bergabung, dan setiap hari menjumpai pembantaian terhadap orang-orang kudus. Akhirnya mereka dinyatakan sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bernubuat sambil bergabung. Ayat yang keempat, ini asal-usulnya, ini kemarin sudah saya terangkan. Coba dibaca. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, mereka adalah kedua pohon zaitun. Ini artinya apa? Kedua saksi ini dua hamba Tuhan yang asalnya dari kedua pohon zaitun. Zaitun liar itu menunjuk kepada orang-orang non-Israel. Ini hamba Tuhan dari non-Israel satu, kemudian dari zaitun asli ini satu. Jadi dua saksi itu nanti berasal dari bangsa Israel satu, zaitun asli, dan satu dari zaitun liar, dari orang non-Israel, dari hamba Tuhan di luar bangsa Israel. Ini adalah rahasia dari suratan Roma pasal 11 tentang rahasia dua zaitun, antara zaitun asli dan zaitun yang liar, kita semua, antara orang selamat dari bangsa Israel dan orang selamat dari bangsa non-Israel. Itu disebut zaitun asli dan zaitun liar. Jadi asalnya dua saksi ini, yang satu dari bangsa Israel, yang satu dari bangsa non-Israel, yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini kemarin sudah saya terangkan khusus mengenai dua saksi. Kemudian ayat yang kelima, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka.
Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Amin. Ini betapa dahsyat luar biasanya dua saksi itu. Kemudian ayat selanjutnya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Terus, Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. amin. Jadi mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ini seperti kuasa yang dimiliki Elia ketika di hadapan Raja Ahab, Raja Israel Utara pada masa itu, pada masa Janda Sarfat. Itu ada kekeringan selama 3,5 tahun. Saudara, kekeringan itu kalau terjadi memang sangat parah ya. Kita merasakan di tempat saya di Jogja ini sampai bulan Desember ini masih belum hujan, padahal biasanya November, Desember itu mulai hujan, sumur-sumur mulai pada kekeringan dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan itu mulai tidak menghijau lagi, saudaraku. Air menjadi sulit di tempat-tempat tertentu, saudaraku. Nah, kalau ini terjadi selama 3,5 tahun, saudaraku, betapa dahsyat. Jadi nanti di masa Antikris itu akan ada masa kekeringan yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kuasa yang dimiliki oleh Elia. Mereka memiliki kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Ini kuasanya Nabi Elia. Makanya ada orang yang menyimpulkan bahwa dua saksi ini adalah Elia dan Musa yang turun kembali. Nah, saudaraku, menjadi manusia lagi ya tidak, saudara, karena nanti di akhir episode dari yang dikisahkan dalam Wahyu pasal 11 ini nanti mereka mati lagi, saudaraku. Elia dan Musa tidak mungkin yang sudah di dalam tubuh kemuliaan itu dijadikan manusia lagi kemudian mati lagi. Ini tidak mungkin, saudaraku, menyalahi apa yang tertulis di dalam Alkitab, menyalahi prinsip-prinsip Alkitab. Musa dan Elia sudah dalam tubuh kemuliaan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di Wahyu di Matius pasal 17 itu, saudaraku. Jadi ini jelas bukan Musa dan Elia ya, karena mereka nanti ini akan mati, saudaraku, dikalahkan oleh Antikris. Nanti di akhir cerita kita akan membaca hal itu. Jadi dua saksi itu nanti akan mati. Ini hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku, yang memang secara khusus dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal, menguatkan orang-orang yang tertinggal. Kemudian mereka juga memiliki kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ini kuasa Musa. Makanya ada yang menyimpulkan, yang menafsirkan bahwa ini adalah Musa. Tapi tidak, saudaraku, Musa sudah, mayatnya sudah direbut malaikat Mikael, dan di dalam bukti Musa itu tubuhnya sudah di dalam tubuh kemuliaan karena bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam tubuh kemuliaan di Matius pasal 17 itu. Musa memang hamba Tuhan ajaib, yang lain belum seperti itu, saudaraku. Orang-orang lain yang meninggal belum seperti Musa, badannya belum diubahkan, masih menunggu akhir zaman seperti Daniel. Tetapi engkau Daniel, beristirahatlah, karena engkau akan menerima upahmu dan dibangkitkan di akhir zaman. Di Daniel dituliskan seperti itu, saudara. Tetapi Musa ini memang istimewa. Mayatnya direbut oleh malaikat Mikael. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-17 itu sudah terbukti nyata bahwa Musa itu bersama dengan Elia di dalam tubuh kemuliaan. Nah, kalau Elia sudah, karena memang Elia nggak mati. Ada lagi Henok, juga tidak mati, saudaraku. Sudah dalam tubuh kemuliaan tuh nggak mungkin diturunkan lagi jadi badan manusia kemudian mati lagi. Jadi dua saksi ini hamba Tuhan di akhir zaman, yang oleh karena kehendak Tuhan, yang oleh karena ketetapan Tuhan, memang mereka ditetapkan untuk menjadi hamba yang melayani pada zaman Antikris, mendampingi orang-orang yang tertinggal, menguatkan hati orang-orang yang tertinggal. Ayat yang ke-7 dari Wahyu 11,
Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Amin. Jadi dua saksi itu akan mati. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut ini antikris akan memerangi dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi dua nabi di akhir zaman yang diutus Tuhan dengan dahsyat luar biasa ini, saudaraku, ini pun akan mati, saudaraku, di tangan antikris. Apalagi orang-orang lain, orang-orang tertinggal lain, itu pasti juga mati meskipun mereka berani menolak tanda 666 atau karagma yang diberikan oleh antikris di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu. Antikris memberikan tanda. Barang siapa menerima, maka orang tersebut menjadi pengikut antikris. Tetapi barang siapa menolak, orang tersebut akan tetap selamat dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Itu jiwa-jiwa yang sudah dipegal itu bangkit nanti, saudaraku. Tetapi saya beritahu saudara, orang yang mati di masa antikris itu matinya tidak lama, karena sudah ada hitungannya. Masa antikris itu lamanya hanya 42 bulan, sudah ada hitungannya. Tidak lebih dari 42 bulan atau tidak lebih dari 1260 hari mereka akan dibangkitkan. Jadi jangan terlalu takut juga, saudaraku, ketika masa antikris itu mungkin menjebak saudara. Tiba-tiba mungkin saudara tidur malam hari, kemudian pagi-pagi saudara melihat berita di televisi apa di internet begitu, wah semalam ada orang-orang yang hilang mendadak, ada yang harpaso, ada yang diungsikan itu hilang mendadak. Saudara kebetulan orang Kristen dan saudara melihat berita itu, artinya saudara tertinggal. Dan kalau saudara tertinggal, itu artinya saudara pada masa itu menerima konsekuensi. Konsekuensinya saudara harus menghadapi dua pilihan. Kalau saudara menerima tanda 666, maka saudara akan diberi akses fasilitas keindahan dunia, tetapi saudara akan masuk di dalam satu kesesatan. Saudara akan menjadi pengikut antikris, atau saudara menolak tanda karagma 666 itu, dan saudara tetap akan menjadi orang yang selamat dan nanti mewarisi kerajaan 1000 tahun damai dahulu, ya. Saudaraku, tidak langsung di Yerusalem baru, tapi kerajaan 1000 tahun damai dahulu. Saudara, kita akan melihat ayat yang ke-8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Amin. Saudaraku, jadi utusan Tuhan, jadi nabi di akhir zaman itu kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang, ini akan dibenci banyak orang. Karena apa? Karena ucapan mulutnya itu kemudian menimbulkan bencana, menimbulkan tulah bagi bumi. Saudaraku, mereka akhirnya, dua saksi itu dianggap merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Padahal dua saksi itu merupakan utusan Tuhan, merupakan hamba-hamba Tuhan yang memang diberi tugas untuk menghukum. Jadi ada waktunya hamba Tuhan itu ngomong berkat, ya saudaraku, menghibur, ketawa-ketawa terus, saudaraku, itu ada waktunya. Tetapi ada waktunya juga, saudaraku, hamba Tuhan itu menyampaikan segala sesuatu mengenai penghakiman. Saudaraku, ini harus dipahami. Tidak hanya hamba Tuhan itu menyenangkan orang dengan lelucon-leluconnya. Kalau cuma ingin dengar lelucon, ya lebih baik ngundang pelawak, saudaraku. Itu lucu-lucu, saudaraku. Tetapi kalau saudara ingin mendapat keselamatan,
ya baiklah mengundang hamba Tuhan, meskipun itu kadang menegur, menempelak, mengajar, membentuk diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini dua saksi itu dianggap merupakan siksaan bagi dunia, bagi orang yang diam di atas bumi pada masa itu. Saudaraku, ayo diteruskan ayat 11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ya, terus? Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Amin. Terus? Pada saat itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Dan 14. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Amin. Saudaraku, jadi dua saksi ini kemudian dibangkitkan ya setelah mereka mati. Ini dikatakan 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dua saksi ini juga bangkit, saudaraku, di akhir zaman, dan kebangkitannya juga spesial. Tidak bangkit bebarengan dengan semua orang yang ada di dalam di dalam kubur, orang-orang benar yang mati sejak awal zaman sampai akhir zaman. Dua saksi ini bangkitnya juga spesial ya, saudaraku. Jadi memang ada orang-orang yang spesial, tetapi kebangkitannya itu nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mempelajari tentang sangkakala yang ke-7 ya. Ada yang mengatakan sangkakala ke-7 itu nanti terjadi sebelum Harpaso, sebelum pengungsian, sangkakala ke-7. Saudara, saya beritahu, sangkakala ke-7 itu memang ditulis di Wahyu pasal yang ke-11. Tetapi Wahyu pasal yang ke-11 ini menerangkan apa yang terjadi setelah masa Antikris. Apa yang terjadi setelah kitab Wahyu pasal 13 dan selanjutnya. Jadi saudara pahami ya, kitab Wahyu pasal 11 ini memang ditulis sebelum kitab Wahyu pasal yang ke-12. Di mana Wahyu pasal 12 itu di sana ada yang menggambarkan tentang Harpaso, itu orang-orang kudus yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang diungsikan atau Theogo, saudaraku, itu yang diungsikan untuk disempurnakan di satu tempat, yang nanti orang-orang yang diungsikan itu kemudian disebut mempelai wanita anak domba yang mengalami pernikahan anak domba di Wahyu pasal yang ke-19. Kemudian ada orang-orang yang tertinggal. Nah, saudaraku, posisi sangkakala yang ke-7 ini bukan sebelum Wahyu pasal 12. Perhatikan baik-baik. Karena di sini dikatakan sangkakala yang ke-7 itu setelah dua saksi itu menyelesaikan tugasnya. Nah, dua saksi itu bertugas kapan? Itu di masa Antikris, saudaraku. Nah, sangkakala ke-7 itu terjadinya di akhir masa Antikris. Makanya ada tertulis ketika sangkakala itu ditiup, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup akan diubahkan. Itu sangkakala ke-7, saudaraku. Saudara jangan bingung dengan yang Harpaso. Yang Harpaso itu bukan karena sangkakala ke-7. Nah, jadi saudara mengertikan sekarang, yang Harpaso itu bukan karena sangkakala ke-7. Yang dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya itu bukan karena sangkakala ke-7. Tetapi itu adalah orang-orang yang seperti Henokh, seperti Elia, mengalami kesempurnaan yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12. Nah, Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 ini mengenai
sangkakala yang ketujuh. Sangkakala ketujuh itu terjadinya setelah dua saksi menyelesaikan tugasnya. Itu artinya di akhir masa Antikris. Memang Wahyu pasal 11 ditulis sebelum Wahyu pasal 12, tetapi itu menceritakan apa yang terjadi di masa Antikris. Bahwa nanti di masa Antikris itu pelataran orang-orang yang kanak-kanak rohani akan diinjak-injak, akan dibantai oleh Antikris. Bahwa nanti di masa Antikris itu akan ada dua saksi. Itu Wahyu pasal 11 menceritakan seperti itu. Dan di akhir tugas dari kedua saksi itu, dua saksi itu akan mati. Saudara, nah kemudian di akhir tugas dari dua saksi itu kemudian akan ada sangkakala ketujuh. Artinya, saudaraku, sangkakala ketujuh itu bukan yang membuat orang-orang itu harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu karena mereka dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman menjadi orang-orang sempurna seperti Henokh, seperti Elia. Tetapi saudaraku, sangkakala yang terakhir, apabila sangkakala ditiup, maka orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Itu sangkakala terakhir, sangkakala ketujuh. Saudaraku, yang kejadiannya adalah setelah masa Antikris. Nah nih, jadi saudara harus ngerti ini. Meskipun Wahyu pasal 11 ini ditulis sebelum Wahyu pasal 12, tapi Wahyu pasal 11 ini menceritakan detail apa yang akan terjadi setelah masa Antikris, setelah harpaso, setelah pengungsian. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 11 itu menceritakan nasib orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Nah, kalau Wahyu pasal 12 itu pemberitahuannya sudah Wahyu pasal 10. Berita tentang hari harpaso, kapan terjadi hari harpaso, hari pengungsian, dan saat masa Antikris tiba itu diberitahukannya di Wahyu pasal 10. Kemudian pelaksanaannya Wahyu pasal 12. Kemudian masa Antikris, saudaraku, itu pemberitaannya sejak Wahyu pasal 11. Saudaraku, bahwa di masa Antikris itu pelataran rohani itu akan tertinggal, diinjak-injak. Bahwa di masa Antikris itu ada dua saksi yang akan bertugas, yang memiliki kuasa seperti Musa dan Elia, tetapi dua saksi itu akan mati. Sudah, kemudian di akhir tugas dari dua saksi itu nanti akan ada sangkakala ketujuh. Akhir tugas dua saksi itu adalah akhir masa Antikris, saat Tuhan Yesus Kristus datang, saat perjamuan kawin anak domba, Wahyu pasal yang ke-19 itu. Yuk kita akan baca sangkakala yang ketujuh. Jadi saudara ngerti sekarang posisi sangkakala ketujuh itu di mana, meskipun ditulis di Wahyu pasal 11. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 15. Sangkakala yang ketujuh, Ya, nyanyian puji-pujian para tua-tua. ya, terus. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Terus, Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. amin. Jadi di sana dikatakan bahwa lalu malaikat yang ketujuh itu meniup sangkakalanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, 52. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan pada saat nafiri terakhir. Nafiri terakhir itu ya ini sangkakala ketujuh ini. Posisi sangkakala ketujuh di mana? Setelah dua saksi mengakhiri tugasnya. Dua saksi mengakhiri tugasnya itu di mana? Itu di akhir masa Antikris, ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi saudaraku, sangkakala ketujuh ini bukan yang membuat orang-orang harpaso. Saudaraku, beda ya. Saudara harus mengerti ini dengan jelas. Ini baru saya terangkan kali ini supaya saudara menjadi lebih ngerti dan lebih paham. Selanjutnya dibaca. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi,
dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Iya, terus? Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini memang harus disingkapkan. Kalau tidak dipahami dengan Roh Kudus, dengan hikmat, dengan makrifat, memang tidak bisa. Saudaraku, tetapi ketika hikmat dan makrifat, firman dan roh itu bekerja, maka saudara itu menjadi ngerti. Kitab Wahyu itu betul-betul tersingkap. Saudara, kalau saudara mendengarkan khotbah saya sekali, mungkin di dalam satu sesi, mungkin saudara masih bingung karena saudara nggak ngerti secara detail. Tapi ketika saudara belajar beberapa seri dari khotbah saya, mungkin 7 seri atau sampai 10 seri, saudara baru bisa mengerti. Karena kitab Wahyu ini adalah kitab yang menyingkapkan satu rahasia. Saudaraku, kitab yang memerlukan hikmat. Makanya dikatakan pula bahwa nanti orang-orang yang diungsikan itu, saudaraku, di taman padang belantara pengungsian itu nggak ada orang pandir. Saudaraku, di sana orang pandir itu nggak ada, orang bodoh yang longa-longo itu nggak ada, saudaraku. Karena mereka semua orang yang terdidik oleh firman Tuhan. Mereka orang yang mengerti, mereka orang yang mau didewasakan rohaninya. Oleh karena itu, saudara, simak baik-baik, perhatikan firman Tuhan. Jangan, kalau bisa jangan hanya satu sesi, paling tidak itu 7 sesi. 7 sesi pun saudara mungkin masih akan bertanya-tanya lagi. Nah, kalau sampai mungkin saudara mengikuti dari awal apa yang saya katakan, mungkin saudara menjadi paham, karena dari bahasan awal sudah saya sampaikan juga mengenai misalnya skema kitab Wahyu, kronologis kitab Wahyu, dari kitab Wahyu sampai dengan Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, kemudian kegerakan kuda putih, kemudian masa kandungan gereja Tuhan, kemudian tentang cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman ini. Saudara akan menjadi paham dan mengerti. Jadi jangan mudah berkomentar dulu sebelum saudara mempelajari lebih banyak, karena saudara nanti akan menjadi salah kalau tidak mengerti. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.